Malam Pak, tadi Bang nanya yang jual pangsit itu sebelah mana Pak? Ini gang satu, gang dua ya. Iya. Ada di kiri. Masih rame nggak Pak? Aduh, udah banget pangsit. Iya. Makasih ya Pak. Halo pemirsa YouTube, jumpa lagi di channel INRP. Malam ini Spycam Kuliner INRP menelusuri pemukiman padat di kawasan Cengkareng, Jakarta Barat. Di edisi kali ini, gua mengunjungi warung pangsit Legino alias Pak Sugino. Kalian pasti tahu tempat ini, karena tempat ini dulu fenomenal, viral, heboh. Seperti apa kondisinya sekarang? Apakah masih seramai tahun lalu? Ikuti terus video ini. Dan jangan lupa, bila kalian suka dengan channel ini, silakan subscribe, kasih jempol ke atas, menulis komentar apa saja di bawah ini, dan jangan lupa juga bagikan videonya kemana saja kalian suka. Mari kita lanjutkan penelusurannya. Masih ada Mas? Masih. Kenapa? Kan makan sini. Ya, makan sini, Mbak. Harus ngapain lagi nih, ribet pasti le nih. Aduh, ini gitu nih, pasti dipoto nih tadi. Oh, pangsit biasa aja. Berapa? Udah sampai sini. Sedang lah. Makan sini. Makan sini. Habis sama siapa, Pak? Imam. Masih lama? Masih berapa lagi? Enggak. Hah? Kan gua nih, baru nyampe. Hah? Enggak, sedang satu. Jadi pedas semua. Cuma spesial pedas. Pertama gua tiba di lokasi ini, gua langsung pesan makanan favoritnya, yakni pangsit goreng. Sebenarnya nggak digoreng sih pangsitnya, cuma direbus. Lalu kemudian digoreng atau ditumis dengan kuah bersama bahan lainnya, seperti telur ayam, sayur cesim, kol, toge, dan tentunya pangsit yang sudah direbus itu. Beberapa bulan lalu saat gue nonton liputan beberapa YouTuber atau orang yang berpengaruh di media sosial dan televisi, warung ini sangat ramai dan padat. Bahkan untuk menunggu makanan siap saji saja, menunggu hingga puluhan menit bahkan berjam-jam. Gokil. Tempat ini fenomenalnya semakin menjadi setelah Presiden kita, Bapak Joko Widodo, mengundang Legino, chef sekaligus pemilik warung ini ke Istana Bogor. Ya tentu saja, mereka di sana diminta memasak dan membuat pangsit goreng. Masa iya disuruh main sulap atau menjadi badut? Di Istana Bogor, Legino diminta memasak untuk keluarga Presiden, para menteri dan pegawai istana. Akibatnya, pamor Legino semakin meroket dan diperhitungkan di dunia perkulineran nasional. Bukan main. Di tahun lalu, gue sempat mendengar bahwa untuk memesan pangsit goreng harus masuk ke dalam daftar tunggu hingga berbulan-bulan. Gokil. Bisa jadi karena saking ramainya pemesan dan terbatasnya sumber tenaga, jadi konsumen harus menahan air liur mereka lebih lama untuk menikmati pangsit goreng fenomenal ini. Gua sendiri malam ini di pertengahan bulan Januari 2021, seperti yang terlihat dalam video ini, melihat suasananya malam ini biasa saja. Tetap ramai memang, yang kebanyakan abang-abang ojek online. Sementara orang yang makan di tempat seperti gua bisa dihitung dengan jari. Sambil menunggu pesanan gua dibuat, gua coba hampiri dan perhatikan Legino memasak. Ya tidak ada yang istimewanya memang gua lihat. Bumbunya hanya bawang putih, penyedap rasa yang agak berbeda, semacam jamur ya, garam, kecap asin, dan kecap manis, itu saja. Yang aneh dari warung ini, sejak gua duduk pesan makanan, gua sama sekali tidak ditawarin minum.
Lagi-lagi, tipikal warung makanan Jawa yang memang tidak menyediakan minuman gratis bagi pelanggannya. Tapi ya setidaknya ditawari lah mau minum apa. Ini sama sekali blas. Sebagai konsumen, gue sama sekali tidak ditawarin air minum. Gue juga ogah pesan minuman kalau begini caranya. Pendek kata, tidak butuh waktu lama, gue malam itu menunggu. Hanya kurang dari 10 menit, makanan diantar ke meja. Wah, ukuran pangsitnya besar-besar dengan wadah piring kayu rotan yang ditataki kertas minyak makanan. Dikasih juga kerupuk yang tadinya gue pikir ini adalah kerupuk udang atau kerupuk kemplang. Dalam kondisi masih panas dan berasap, gua cicipi dulu kuahnya. Wah, manis. Rasa kecapnya berasa sekali, sedikit wangi. Ya, bisa jadi karena ada tumis bawangnya. Gua buka kerupuknya, ternyata kerupuk biasa. Nggak beda sama kerupuk tukang nasi goreng biasa. Akhirnya gua tinggalkan itu kerupuk di meja. Lalu gua acak-acak sebentar makanan ini biar rada adem. Sejurus kemudian, gua lahap pangsitnya. Daging ayam yang direbus bersama pangsitnya berasa di mulut gua. Dalam batin gua, pasti ini dikasih bawang putih juga ini daging. Suapan pertama dan kedua masih enak rasanya di mulut gua. Tapi begitu pangsit ini menerobos congor gua untuk kali ketiga, kok gua merasa enak. Bisa jadi karena kecapnya terlalu banyak atau terlalu manis. Jadi rasa pedasnya seperti hilang ditelan manis. Cocoknya memang pakai saus sambal ini pangsit goreng, pikir gua. Gua paksakan hingga suapan kelima, akhirnya gua udah gak sanggup. Bukan karena gak enak ya, tapi karena enak kemanisan. Maklumlah, ini makanan khas Jawa yang cenderung manis. Ini soal selera saja, soal rasa di lidah yang relatif berbeda setiap orang. Tersisa 2 pangsit, gua akhirnya sudahi makannya tanpa minum. Berapa, Bu? Enak. 20. Selesai makan, gua jalan menuju tempat parkir. Gua berbincang dengan penjaga parkirnya. Dalam dialog itu, juru kunci parkiran bercerita, "Tidak begitu ramai lagi bang, sekarang seperti dulu. Sekarang pesan berapa saja bisa, dan makan di tempat juga tidak lagi antri berjam-jam." Ini jam berapa sih? Buka jam 10. Masih ramai kayak dulu apa? Enggak, mau jam mendingan ini. Sepi. Kalau mau sepi jam 1 siang. Jam 10 ketemu jam 12 penuh Grab. Pokoknya ngantri, nunggu lama. Apa dulu kan sempat ngantri lama tuh? Iya, sekarang bebas sudah. Iya. Pesan berapanya bisa. Apa jadi udah nggak kayak dulu lagi? Nggak kayak dulu, udah bebas. Cepet kan hari bapaknya cepet. Nggak ada. Udah bebas. Biasanya? Karena dulu COVID kan kemarin nih. Dilarang RW, motor penuh. Nggak ada ngurus, ya udah. Keluarga komplain. RW marah, udah minta pengurus ini parkiran. Itu dari RW juga? Iya, nyewa CCTV-nya. Oh, iya. CCTV kerjasama. Apa sempat dikomplain warga? Ini 1, Iya. yang warung 2. Yang rumah yang ada pohon jamu. Kan dulu sampai jam 12 tuh. Dulu iya, Iya. karena buka sore, sekarang pagi. Orang RW, Iya. laporan. Iya bang ya? Ya, kasih Pak. Belok kiri belok kanan keluar? Kanan boleh. Belok. Demikian pemirsa INRP liputan Spycam kuliner malam ini di warung pangsit Legino.
Secara umum pangsit gorengnya sih enak, tapi karena gue tidak begitu suka dengan makanan yang terlalu manis berbumbu, jadinya di lidah sampai lambung gue berasa enak. Gue juga sedikit kurang puas dengan layanannya yang sama sekali tidak menawarkan air minum. Ya, seharusnya penjual makanan yang juga melayani pembeli dimakan di tempat kudu mesti harus menyiapkan air minum. Bahkan bila ingin sekalian menjual air minum pun pedagang bisa menawarkan pembeli air minum ke pelanggan. Dan bagusnya lagi, Legino juga mencari tempat baru dan keluar berjualan dari tempat pemukiman padat itu. Dengan memiliki banyak langganan tetap juga penghasilan yang tidak sedikit, gue pikir dia sanggup menyewa atau bahkan membeli tempat baru yang lebih representatif buat berjualan. Karena kita juga harus memikirkan kenyamanan lingkungan sekitar. Terlebih, sekarang sudah mulai banyak keluhan dari para warga dan tetangganya. Itu saja. Demikian pemirsa INRP, penelusuran Spycam kuliner kita kali ini. Sekali lagi, bila Anda suka dengan video ini, silakan copy link videonya dan bagikan kemana kalian suka. Karena berbagi itu indah, kalian akan dapat pahala dan karma yang baik. Bila kalian semakin suka dengan channel ini, juga tidak ada salahnya kasih jempol ke atas, berikan komentar, dan klik tombol subscribe. Terima kasih buat kalian semua pemirsa INRP yang sudah meluangkan waktunya menonton video ini. Semoga Tuhan dan alam semesta memberkati kita semua. Salam.